Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca dan memaknai kitab Al-Majalisus Saniyah, syarah terhadap kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah. Ini kita masih di majelis yang ke-10 atau hadis yang ke-10, bacaan yang kedua. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Wa'alam anna afdala ma akalta minhu kasbuka min zira'ah. Ketahui olehmu wahai saudaraku, anna afdala ma, wa sungguh yang paling utama ma, akalta minhu yang engkau makan darinya ma itu kasbuka, itu usahamu, min zira'ah dari pertanian. Zira'ah bercocok tanam. Menurut beliau di sini, usaha yang paling baik dari mana dari usaha itu kita makan menghidupi diri kita, yaitu dari usaha pertanian, cocok tanam. Beliau memberikan alasan li'annaha aqrabu ila tawakkul, karena sesungguhnya zira'ah itu lebih dekat kepada tawakal. Nah, jadi orang bertani itu lebih banyak tawakalnya daripada yang lain. Dalam arti kan bertani sesudah menanam kita nggak bisa melakukan banyak hal. Sesudah bertanam paling memberikan pupuk, kemudian kita pasti akan mengembalikan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sedekahnya banyak, ada biji-bijian segala macam dimakan burung, kita niat sebagai sedekah semuanya. Summa min sina'ah. Kemudian yang kedua dari sina'ah. Sina'ah ini pertukangan ini. Bertukang. Kenapa? Alasannya li'annal kasba fiha yahsulu bikaddil yamin. Karena sesungguhnya usaha padanya sina'ah itu hasil ia bikaddil yamin, dengan kelelahan tangan. Artinya masih dalam kategori hasil usaha kita. Hasil keringan ya. Walaupun semuanya juga hasil keringan. Nah, tapi lebih kelihatan kerjanya bertukang. Summa min tijarah. Kemudian menurut di sini yang ketiga dari hasil perdagangan. Tapi yang paling banyak hasil ekonomi ya perdagangan. Kenapa kata beliau perdagangan? Li'anna sahabata radhiyallahu anhum kanu. Karena bahwa sungguh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum itu akanu adalah mereka para sahabat, yaktasibun, mereka itu berusaha biha dengannya tijarah. Jadi para sahabat Nabi khususnya yang dari Mekah itu banyak jadi pedagang. Sahabat-sahabat Nabi yang di Madinah itu banyak yang jadi petani. Wa yuhramu ma yadurru bil badani wal aqli, dan diharamkan akan sesuatu yang membahayakan ia dengan badan dan akal. Agama datang untuk menjaga, salah satunya menjaga badan, menjaga akal, menjaga keturunan, makanya diharamkan zina ya. Menjaga tauhid juga, karena itu nggak boleh syirik. Nah, ini menjaga badan, menjaga akal, makanya hal-hal yang membahayakan badan dan akal dilarang. Mana contohnya? Kal hajari, seperti batu. Makan batu, wat turabi, makan tanah. Wazujaji, makan beling, kaca. Wasami, racun. Nah, mana contoh racun? Nah, ini kalau kita baca sami berarti kita atah kepada hajar kan, seperti batu, tanah, beling dan racun, wasami. Kemudian racun ini kan umum, beliau memberikan contoh lagi. Kal ufyuni. Oh, bukan. Diharamkan akan sesuatu yang membahayakan ia dengan badan dan akal. Mana contoh yang membahayakan badan? Nah ini kal hajari. Batu, waturabi, tanah, wajuzaji, beling. Wasami dan racun. Dan racun ini membahayakan badan.
Tapi ini beliau nggak menggunakan huruf ataf kan? Nah, ini contoh sebenarnya yang membahayakan akal. Wakal ofyun dan seperti apiun, wakal ofyuni dan seperti apiun. Apa itu opiun? Opiun bahasa Indonesia. Wahwa labanul khashkhash. Dianya opiun itu susu khashkhash. Jadi maksud laban di sini bukan susu, apa namanya? Getah. Getah dari pohon khashkhash. Jadi khashkhash ini sejenis tumbuhan bahan baku untuk membuat opiun. Opiun dibuat dari getah khashkhash ini. Labanon itu maksudnya getah. Jadi haram. Wa yuhramu aklul hashishatil lati ta'kuluhal harafish. Dan diharamkan akan memakan hasishah. Hasishah ini bisa diartikan juga seperti ganja. Dan diharamkan akan makan hasishah. Hasishah allati yang memakan akannya hasishah al-harafish. Oleh harafish. Harafish ini jamak dari harfus. Jadi orang-orang rendahan. Orang-orang lain. Diharamkan akan memakan hasishah, ganja-ganja yang memakan akarnya oleh orang-orang rendahan. Nah, selesai. Kemudian ini bukan wabaina tapi wayusannu. Wayusannu tarkul basti fit ta'amil mubah. Dan disunnahkan akan meninggalkan berlapang-lapang dalam makanan yang mubah. Makanan yang halal dan mubah juga disunnahkan untuk tidak terlalu mewah. Ya, maksudnya disunnahkan meninggalkan berlapang-lapang tidak mewah. Kenapa? Li'annahu laisa min akhlaqis salaf. Li'annahu karena bahwa sungguhnya bastu berlapang-lapang dalam makanan banyak makan ini itu laisa min akhlaqis salaf, itu bukan ia dari akhlaknya para pendahulu yang soleh. Haza idza lam tad'u ilaihi hajatun. Bermula ini disunnahkan untuk meninggalkan bermewah-mewah. Ya, bermula ini itu idza lam tad'u, bila tidak menyeru kepadanya ini oleh hajat. Kalau ada kebutuhan di hari-hari tertentu nggak apa-apa mewah. Contoh kakurat dhaifi, seperti memuliakan tamu. Memuliakan tamu justru dianjurkan banyak makanan, membahagiakan tamu. Wa auqatit tausi'ati 'alal 'iyal, dan seperti waktu-waktu melapangkan atas keluarga. Hari lebaran misalkan itu boleh agak banyak makanan dibanding dengan hari biasa. Wa auqatit tausi'ah, dan seperti waktu-waktu melapangkan terhadap keluarga. Mana contoh waktu melapangkan? Kayaumi Asyura, seperti hari Asyura. Hari Asyura. Nah, walaupun ada juga pendapat yang mengatakan hari Asyura justru kita berpuasa karena mengingat banyaknya musibah yang menimpa keluarga Nabi. Nah, di satu sisi juga ada sunnah puasa Asyura karena bersyukur atas keselamatan Fir'aun, ya kan? Bukan keselamatan Fir'aun, keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Wa yaumail aidi, dan seperti 2 hari Ain, itu dianjurkan untuk lapang lah, mewah lah di dalam kehidupan keluarga. Tausiah. Walam yaksud bidzalika tafakhura wa takasura, dan tidak bermaksud ia dengan demikian melapangkan tadi akan berbangga-bangga, wa takasura, dan bermegah-megah, akan bermegah-megah, wa takasura, dan berlomba-lomba, bukan. Kembali lagi, tadi disunnahkan meninggalkan terlalu lapang dalam makanan yang mubah karena itu bukan adat, bukan kebiasaan ulama salaf. Ini jika tidak menyeru kepadanya ini oleh hajat. Kalau ada hajat nggak apa-apa, agak mewah. Kakurat dhaifi, memuliakan tamu, dan seperti waktu-waktu memberi kelapangan terhadap keluarga seperti hari Asyura dan 2 hari raya. Dan tidak bermaksud ia dengan demikian akan tafakhur, akan sombong dan takasura dan berlomba-lomba, bukan. Bukan itu tujuannya. Bal yutayyibu khaturait dhaifi wal ayal. Bal yutayyibu, tetapi menyenangi ia. Yutayyibu, menyenangi ia akan perasaan tamu dan keluarga, itu niatnya. Nah. Wa qadha watrahum, ya. Dan memenuhi ia akan watrahum, akan keinginan mereka. Memenuhi ia akan keinginan mereka, keluarga dan tamu, mimma yashtahunahu, dari apa-apa yang mereka inginkan akan nyaman.
Qala ulamauna, berkata oleh ulama-ulama kita. Apa kata ulama kita? Wa fi i'ta'in nafsi syahwatuha wa fi i'ta'in nafsi syahwatiha. Syahwatihal mubahata mazahibu hakahal mawardiyu man'aha wa kahraha. Dan sabit dalam memberikan kepada nafsu akan keinginannya nafsu yang mubah itu mazahibu, itu ada beberapa mazhab yang menghikayahkan akannya mazhab oleh Mawardi, menghikayahkan man'aha, terlarangnya i'ta, terlarangnya. Kok man'aha? Ulang. Qala ulamauna, berkatalah oleh ulama kita, wa fi i'ta'in nafsi, dan dalam memberikan kepada nafsu akan syahwatiha, kan keinginannya nafsu al mubahata, naik kepada syahwat maf'ul i'ta. Dalam memberikan nafsu akan syahwatnya nafsu, syahwat yang dibolehkan itu ada beberapa mazhab yang menghikayahkan akannya mazhab oleh Mawardi. Jadi banyak pendapat para ulama, boleh enggak kita memenuhi keinginan hawa nafsu atau kita persempit dia, jangan diberikan sama sekali. Ternyata ada beberapa pendapat para ulama yang menghikayahkan akannya mazhab oleh Mawardi. Oleh Mawardi. Ini jangan kita jadikan maf'ul, jangan man'aha. Mana'aha wa kahroha. Ini kita kembalikan ke Mawardi. Yang menghikayahkan akannya mazhab oleh Mawardi. Hal keadaan Mawardi mana'aha, melarang ia akannya nafsu. Maksudnya akannya nafsu dari dipenuhi keinginannya wakahroha. Mana cara mengartikan? Dan sabit dalam memberikan nafsu akan syahwatnya nafsu, syahwat yang dibolehkan, itu ada beberapa mazhab yang menghikayahkan akannya mazhab oleh Mawardi. Atau boleh juga kita badal, apa itu isi mazhab? Man'uha wa kahruha, menghalanginya nafsu dan memaksakannya nafsu. Maksud menghalangi, jangan diberi kemewahan, dipaksa dia, jangan diberikan keinginannya. Kenapa? Ini beliau memberikan alasan. Kaila tatfi'a a'dha'uha, supaya bahwa tidak padamlah oleh anggota-anggotanya nafsu. Maksud tidak padam anggota badan, nafsu kalau dipenuhi semua keinginannya, diberi makan banyak segala macam, jadi melemah, malas ibadah, padam, hilang semangatnya. Itu alasannya. Supaya bahwa tidak padamlah oleh anggota-anggotanya si nafsu, tahayulan, karena mencari celah ala nasyatiha, karena mencari celah untuk menyemangati nafsu, wa ba'san li ruhaniyatiha, dan karena mendorong bagi kerohaniannya nafsu. Jadi ada pendapat menyatakan dilarang supaya anggota badan tidak padam, malas ibadah, kita terus mencari celah supaya dia semangat ibadah, mendorong untuk menjaga ruhnya tetap bersih. Jangan diberikan keinginan-keinginan nafsu. Itu pendapat pertama. Qala. Jadi makanya ini jangan kita hal tadi ya. Dalam memberikan kepada nafsu akan syahwatnya yang dibolehkan itu ada beberapa mazhab, menghikayahkan akannya mazhab oleh Mawardi. Apa isi mazhab? Apa isi pendapat tersebut? Melarang dan memaksanya, artinya jangan diberikan. Kemudian qala, berkata ianya Mawardi, wal ashbahu at-tawassut bainal amrain. Wal ashbah. Jadi ashbah ini maksudnya al-aqrab dalam istilah, bermula yang paling dekat. Dekat kepada pendapat yang kuat. Itu at-tawassutu, itu menengahi antara dua perkara. Maksud menengahi, jangan diberikan seluruhnya, seluruh keinginannya, jangan pun dia dilarang dari semua keinginannya. Jadi pada tempat-tempat yang memang menghendaki untuk kita berikan, kita berikan. Di tempat-tempat yang kira-kira makin membuat nafsu makin membandel, ya jangan diberikan. Itu maksudnya tawassut antara dua perkara. Beliau memberikan alasan kenapa yang lebih baik itu tawassut. Li'anna fi'ata'ihal kulla salatatan alaih. Karena bahwa sungguh dalam memberikannya nafsu akan seluruhnya itu salatah, itu memberi kuasa. Alaiha, mestinya alaiha.
atau alaihi juga boleh. Karena dalam memberikannya nafsu akan seluruhnya itu salatatan. Itu memberikan kekuasaan kepada nafsu alaihi di atasnya seseorang. Maksudnya begini, kalau nafsu apa yang dia inginkan kita berikan, seolah-olah dia kita berikan kekuasaan untuk menguasai kita. Begitu lebih kurang. Karena dalam memberikannya nafsu akan seluruh keinginannya itu salatatan. Itu memberikan kekuasaan alaihi, memberi kekuasaan kepada nafsu alaihi untuk menguasai dia seseorang alaihi. Wa fi man'iha baladah, dan sabit dalam melarangnya hawa nafsu itu kebodohan, bodoh. Jadi kalau setiap keinginan nafsu kita tolak terus, akhirnya dia membandel, diajak ibadat malah nggak mau, nggak diberi makan enak, nggak pernah diberi makan enak, maksudnya diajak puasa terus, nah, dia lama-lama wa yusannul hulwu minal at'imah, dan disunnahkan akan yang manis dari makanan. Wa kasratul aidi 'ala ta'am, dan disunnahkan akan banyak tangan di atas makanan. Maksud banyak tangan makan berjamaah. Ya, berkah. Atau satu tempat makan rame-rame boleh juga. Disunnahkan akan manis dari makanan dan akan banyak tangan di atas makanan. Jadi disunnahkan akan yang manis dari makanan. Ini tentunya orang yang bebas dari penyakit diabetes. Wa ayyahmidallaha ta'ala aqbal akli wa syurbi, dan disunnahkan bahwa memuji ia akan Allah Ta'ala aqbal akli, sesudah makan dan minum. Sesudah makan minum, alhamdulillah. Berdasarkan rawa Abu Dawud, telah meriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, itu ada ianya Nabi, iza akala wa syaraba, bila makan ya Nabi dan minum ianya Nabi, maksudnya bila telah makan dan minum, qala, berkata ya Nabi, alhamdulillahilladzi at'ama, bermula segala puji itu bagi Allah, Allah alladzi at'ama, yang telah memberi makan ya Allah, wasaqa, memberi minum ianya Allah, wasawwaghahu, dan meloloskan ya Allah akannya makanan dan minuman. Nabi memuji Allah karena Allah telah memberi makan minum, dan makan dan minum itu mudah masuk ke mulut. Ini artinya sawwaghahu. Ya. Wa ja'ala lahu makhrajan, dan Allah yang telah menjadikan ya Allah baginya makanan akan makhrajan, jalan keluar. Jadi andaikan kita makan nggak bisa mengeluarkannya, nggak bisa buang air, kan bahaya juga. Ya. Wa adabul akli wa syurbi kasiratun syahirah, dan bermula adab-adab makan dan minum itu banyak lagi masyhur, enggak disebutkan di sini. Summa dzakara Abu Hurairah radhiyallahu anhu ba'dama taqaddama ma baqiya minal hadis. Kemudian menyebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ba'dama taqaddam, sesudah ma yang dahulu ia. Apa yang Abu Hurairah sebutkan? Ma baqiya, akan ma yang tersisa ia daripada hadis. Jadi kemudian Abu Hurairah melanjutkan hadisnya. Nah, apa hadisnya? Faqala, maka berkata ianya Abi Hurairah, ar-rajulu yutilus safara, bermula seorang laki-laki itu memanjangkan ia akan safirnya, artinya melakukan perjalanan panjang. Perjalanan panjang yang bagaimana, untuk apa? Lima huwa ta'atun, perjalanan bagi ma yang dia nyama itu taat. Artinya laki-laki itu kelihatannya orang soleh, dia melakukan perjalanan panjang dalam rangka melakukan ketaatan. Kas-safaril haji, seperti safir untuk pergi haji. Wal jihadi, seperti safir untuk jihad. Wa ghairihima, dan selain keduanya, untuk menuntut ilmu misalkan. Wa ghairihima, dan lain dari keduanya, keduanya haji dan jihad, min asfarit ta'ah, dari safir-safir ta'ah. Qauluhu ash'asa, bermula ucapannya Nabi ash'asa, ay mughbarar ra'si. Jadi ash'asa itu yang kusut, artinya berdebu kepalanya. Aghbara, bukan. Ya, ash'asa kusut. Maksud kusut apa? Mughbarar ra'si, berdebu kepala, kusut. Aghbara, lagi yang berdebu. Berdebu apa? Kalau berdebu doang berarti al-badani was-saubi, berdebu badan dan saubi. Jadi maksud kata ash'as itu kusut karena rambut penuh debu.
Aghbara berdebu juga, tapi aghbara dalam hadis yang berdebu badan dan pakaiannya. Kemudian yamuddu menghamparkan ia. Indad du'ai menghamparkan ianya si laki-laki di ketika berdoa, yadaihi akan dua tangannya dia hamparkan ila sama ke langit, dia buka tangannya ke langit. Ila jihatiha artinya ke arah langit, ya. Yaqulu berkata ianya laki-laki, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa fi ma zakarahu dalalatun ala anna dzalika min adabid doa. Dan pada ma yang menyebut ya Nabi akannya ma. Ini kalau kita kembalikan ke Nabi. Kalau kita kembalikan ke Abu Hurairah juga boleh. Ya. Dan pada ma yang menyebut ya Nabi akannya ma itu dalalah. Itu menunjukkan ala anna dzalik, bahwa sungguh demikian itu sebahagian dari adab doa. Ya, kelihatan ini waqala tadi kan Abu Hurairah berkata ya. Abu Hurairah berkata laki-laki itu, beliau menghikayahkan hadis memang. Laki-laki itu melakukan perjalanan panjang mengangkat tangannya ke langit. Jadi wa fima dzakarahu, dan pada ma yang menyebut dirinya Abu Hurairah akan nyama itu menunjukkan kepada bahwa demikian itu sebagian dari adab doa. Artinya mengangkat tangan ke langit ketika berdoa itu masuk kategori adab doa. Bahwa kadzalik, dan dianya itu memang seperti itu, benar. Mengangkat tangan itu adab doa. Karena ada dalil lain yang mendukungnya. 5 warada annahu sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi du'ail istisqa. Karena ma yang warid ianya ma, apa yang warid bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rafa'a, mengangkatnya Nabi akan dua tangan beliau dalam doa istisqa. Hatta ru'iya bayadu ibtih, hingga dilihatkan orang akan putih ketiaknya Nabi. Begitu tingginya Nabi mengangkat tangan hingga ketiak Nabi kelihatan. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun yastahi min 'abdihi ayyarfa ilaihi kaffaihi summa yarudduhuma safara. Ya, sungguhnya Allah itu hayyun karim, maha hidup lagi maha mulia dermawan. Yastahi min 'abdihi, malu ianya Allah dari hambanya, ayyarfa ilaihi, bahwa mengangkat ianya si hamba kepadanya Allah, kafaihi akan dua telapak tangannya, berdoa maksudnya summa yarudduhuma, kemudian menolak ayahnya Allah akan keduanya dua tangan, safara dalam keadaan kosong, ay khaibataini, kosong, enggak bawa hasil. Artinya ketika kita mengangkat tangan berdoa lebih besar kemungkinan untuk dikabulkan oleh Allah. Wali anna samaa qiblatud doa, alasan selanjutnya karena langit itu kiblat doa. Kalau kiblat salat ke Ka'bah, kiblat doa ya ke langit. Qauluhu, bermula ucapannya Nabi, wa ma ta'amuhu haramun, bermula makanannya itu haram. Wa masyrabuhu haramun, dan bermula minumannya itu haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya itu haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan ia dengan yang haram. Fa anna kaifa yustajabu lahu, bagaimana dikabulkan baginya? Maksud bagaimana dikabulkan baginya? Jauh banget untuk bisa terkabul doanya. Ayyab'adu liman hadhihi sifatuhu wa hadza haluhu ayyustajabalah. Artinya jauh bagi orang yang bermula ini itu sifatnya orang, dan bermula ini itu halnya orang. Oleh apa jauh? Fa'il yab'ud, oleh bahwa dikabulkan baginya orang. Jauh, makanan haram, pakaian haram, semuanya haram. Kemudian berdoa, jauh untuk terkabulnya doa. Wa fi hadzal hadisi fawaidu, dan sabit dalam ini hadis itu ada banyak faedah. Apa saja faedahnya? Minha, sebahagian darinya faedah yang banyak itu bayanu syartid du'ai wa mani'ihi wa adabihi. Sebahagian dari adab yang banyak itu menjelaskan syarat doa, itu menjelaskan mani'ihi yang menghalanginya doa, wa adabihi, dan menjelaskan adab-adabnya doa. Wa minha, sebahagian adabnya doa itu alla yad'uwa bi ma'siyatin wala bi muhalin. Sebahagian dari adab doa bahwa tidak berdoa ya dengan maksiat, tidak pula dengan yang mustahil. Jadi doanya jangan maksiat. Doa diberikan kemudahan untuk membunuh orang, untuk mencuri jangan. Atau jangan meminta yang mustahil. Minta pengen terbang. Kayak burung, kalau terbang pakai pesawat masih enggak mustahil. Pengen dimudahkan kembali. Wa minha ayyakuna hadiral qalbi,
Sebahagian darinya adab doa itu bahwa ada ianya seseorang yang berdoa, si dai itu hadirul qalbi, itu yang hadir hatinya khusyuk. Kenapa linnahi anid du'ai ma'al ghaflah? Karena ada larangan dari berdoa bersama lalai. Doa dalam keadaan lalai enggak tahu apa yang kita minta. Wa ayyuhsina dhannahu bil ijabah. Sebahagian dari adab doa itu bahwa memperbagus ia akan dhannya dengan terkabul. Jadi ketika kita berdoa yakin kalau doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Wa minha wa minha ini bukan yasta'jila Allah ini. Sering kita menemukan kan, enggak boleh kita buru-buru. Wa minha alla yasta'jila. Sebahagian darinya adab itu bahwa tidak buru-buru ia. Maksud tidak buru-buru, enggak meminta buru-buru ia, minta supaya doanya cepat-cepat dikabulkan. Sebahagian darinya adab itu bahwa tidak minta cepat-cepat ia. Fayaqulu, maka berkata ia, da'autu falam yustajab li, aku telah berdoa maka tidak dikabulkan bagiku. Kenapa dilarang meminta buru-buru? Siapa kita memaksa-maksa Allah? Itu huwa su'u adab, karena dianya isti'jal, minta disegerakan, itu su'u adab, buru adab. Kalau buru adab fayuqti'uhu anid du'a, maka menghalangi ia akannya seseorang dari berdoa. Ketika kita minta buru-buru, pas kita berdoa, doa kita tidak terkabulkan. Karena tidak terkabul, akhirnya kita enggak berdoa lagi. Ya itu. Maka menghalangi ianya isti'jal akannya seseorang dari doa. Akhirnya kita enggak berdoa lagi. Begitu enggak berdoa, pasti enggak terkabul. Kalau kita berdoa terus, kemungkinan terkabul tetap ada. Maka menghalangi ianya buru-buru tadi akannya dari berdoa. Fatafutuhul ijabah, maka luput akannya oleh ijabah. Ketika kita enggak berdoa, ya enggak ada kabul lagi. Wa minha alla yakhruja 'anil 'adah khurujan ba'idan. Sebahagian darinya adab doa itu bahwa tidak keluar ia dari adat, akan sebagai keluar yang jauh. Jangan melenceng dari adat. Kita meminta hal-hal yang menyalahi adat. Kenapa? Lima fihi min su'il adab, karena ma yang sabit dalamnya ma itu dari buruknya adab. Adab pula su'u adab. Kita minta yang menyalahi adat. Minta bisa jalan di atas air, kan menyalahi adat. Kenapa dianggap buruk adat? Buruk adab karena meminta hal-hal yang di luar adat, di luar kebiasaan. Li'anna Allah Ta'ala qad ajral umura 'alal 'adah. Karena Allah Subhanahu wa taala qad ajra, sungguh telah mengalirkan, menjalankan dirinya Allah akan segala perkara atas adat, sesuai adat. Karena memang semuanya adat. Kita lapar, Allah menganjurkan makan, kenyang kan? Jadi kenyang tanpa makan itu namanya menyalahi adat. Faddu'a'u bi kharqiha tahakkumun 'alal qudrah. Maka bermula berdoa dengan menyalahi kharqi, membelah. Bermula berdoa dengan menyalahinya adat itu tahakkum. Itu kita telah melampaui, atau tahakkum itu keras kepala arti dasarnya. Menantang. Maka bermula berdoa dengan menyalahinya adat itu tahakkumun. Itu membangkang terhadap kepada kudrah, menantang. Kita seperti menantang kudrah Allah. Enggak boleh. Kayak kita ragu enggak percaya kepada kemampuan Allah. Allah mampu segalanya, tapi enggak boleh juga kan? Kita pengen yang aneh-aneh. Qala ba'dhum, ini ada beda pendapat, berkata oleh sebahagian mereka para ulama. Tidak berarti semua hal enggak boleh kita minta yang menyalahi adat, ada juga yang boleh. Illa ayyad'uwahu bismihil a'zam, kecuali bahwa berdoa ia akannya Allah dengan namanya Allah yang a'zam. Kalau kita tahu nama Allah yang agung, ya enggak apa-apa. Fayajuzu, maka boleh ia berdoa dengan hal yang menyalahi adat sekalipun. Kenapa? Ta'siyan billadzi 'indahu ilmun minal kitab, karena mengikuti dengan alladzi yang sabit di sisinya, alladzi itu ilmu dari Alkitab. Karena mengikuti seorang hamba Allah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang hidup pada masa Nabi Sulaiman. Di mana Nabi Sulaiman bertanya siapa yang bisa memindahkan Arash Balqis. Ini hamba Allah ini yang memindahkan.
Karena beliau menurut dalam tafsir berarti berdoa kepada Allah dengan Ismuhul A'zam. Tapi kita nggak tahu Ismuhul A'zam sendiri, khilaf para ulama kan. Nah, kecuali bahwa berdoa ia akannya Allah dengan nama Allah yang agung, maka boleh ia berdoa dengan sesuatu yang menyalahi adat. Taksian karena mengikuti dengan alladzi, dengan seseorang yang di sisinya itu ada ilmu dari Alkitab. Idza da'a bihuduri arsy Bulqais, karena berdoa ianya si alladzi dengan menghadirkan aras Bulqis, ya kan? Nah, faujiba, maka dikabulkan akan dianya si alladzi ini. Kabulkan doanya. Nah, jadi singgah sana Balqis pun dipindah ke hadapan Nabi Sulaiman, kan? Wa fil hadisi aydan al-hasu 'alal infaqi minal halali wan nahyi 'anil infaqi min ghairi. Dalam hadis juga itu ada anjuran kepada infak dari yang halal, dan an-nahyu, larangan dari infak dari selainnya yang halal. Dalam hadis tadi kan Nabi menyatakan makanannya haram, pakaiannya haram, makanannya haram. Nah, ini berarti anjuran bahwa kita makan yang halal-halal, infak yang halal-halal. Nah, itu maksudnya. Jadi dalam hadis pula itu al-hasu, anjuran, alal infaki, kepada berinfak dari yang halal, wan nahyu, dan dalam hadis itu ada larangan dari infak dari selainnya yang halal. Wa innal ma'kula wal masyruba wal mulbusa wa nahuhuma yanbaghi ay yakuna halalan la syubhata fi. Dan bahwa sungguh makanan dan minuman dan pakaian dan seumpama keduanya, itu sepantaslah bahwa ada ianya semua itu halal. Itu yang mestinya. Bahkan wajib kan, makanan, pakaian kita semuanya halal, la syubhata fi, yang tidak ada syubhat padanya semuanya. Wa inna muridad doa aula bil i'tina bidzalika min ghairi. Dan bahwa sungguh orang yang kepengen berdoa itu lebih utama bil i'tina, dengan perhatiannya, dengan demikian pakaian, makanan semua, min ghairihi, dari selainnya muridid doa. Kepada semuanya pantasnya kita jangan sampai terjatuh dalam syubhat, apalagi yang haram. Lebih-lebih kepada orang yang pengen berdoa, harus lebih hati-hati bahwa jangan ada syubhat di badannya, baru doanya cepat terkabul. Qala Wahab bin Munabbih, berkatalah oleh Wahab ibnu Munabbih. Apa kata Wahab ini? Balagani anna Musa alaihi salam, telah sampai kepadaku oleh bahwa sungguh Musa alaihi salam, marra birajulin qa'imin yad'u. Nah, berpapasan ianya Nabi Musa dengan seorang laki-laki yang berdiri, yang berdoa. Ya, laki-laki Nabi Musa lewat bertemu seorang laki-laki yang berdiri sedang berdoa. Wa yatadarra'u tawilan, tadarru khusyuk ayah, lama sekali khusyuknya. Khusyuk berdoa, bertadarru kepada Allah, merendahkan diri. Bahwa yang duru ilaihi, bahwa yang duru ilaihi, dan dianya Nabi Musa itu melihat kepadanya laki-laki. Jadi Nabi Musa lewat melihat seorang laki-laki yang sangat khusyuk berdoa. Nabi Musa melihat laki-laki itu. Faqala Musa, maka berkatalah oleh Nabi Musa. Nabi Musa berkata, Nabi Musa kan kalimullah, bisa berbicara dengan Allah, kita nggak tahu caranya. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ama istajabta li abdik. Ama, kenapa tidak engkau kabulkan bagi doa hambamu? Itu hambamu khusyuk banget, kenapa tidak engkau kabulkan? Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, innahu law baka hatta talafat nafsuh, sesungguhnya orang itu jikalau menangis ia hingga hancurlah badannya, mati, hingga mati menangis. Law baka, jikalau menangis ia hingga rusaklah oleh dirinya, wa rafa'a yadahu, dan mengangkat ia akan tangannya, hatta balagha ananas sama'i, hingga sampai ianya tangan, mestinya balagha, enggak boleh tangan ya, balagat, hingga sampai ianya tangan ananas sama, ke ruang-ruang langit, ma astajibulah, tidak akan aku kabulkan baginya si laki-laki. Heran Nabi Musa, kenapa? Qala, berkata ianya Nabi Musa, ya Rabbi lima zalik, wahai Tuhanku, kenapa bisa seperti itu? Qala, berkata ianya Allah, li'anna fi batnihil haram, karena di dalam perutnya itu ada yang haram, wa ala dhahrihil harama, dan karena di atas punggungnya itu ada yang haram, wa fi baitihil harama, dan karena di rumahnya pun itu ada yang haram. Wa marra Ibrahim bin Adham. Nah, ini udah lain nih. Ini kisah yang 10 ya. 10 nasihat Ibrahim bin Adham. Insyaallah nanti di bacaan selanjutnya.
Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.